Awan duka masih begitu pekat di kediaman almarhum ayahanda Amar Zoni di kawasan Depok, Jawa Barat. Lamat-lamat lantunan Al-Quran terus mengiringi kepergian almarhum Suhendri Zoni. Keluarga dan kerabat silih berganti berdatangan untuk memberi doa. Tentu saja kepergian Suhendri Zoni untuk selama-lamanya membuat keluarga terpukul. Ditambah putra pertamanya, Amar Zoni, masih harus menjalani proses hukum terkait kasus narkoba yang melilitnya. Amar yang sejatinya mendampingi sang ayah di akhir hayatnya justru harus terhimpit kasus narkoba. Baik banget, orangnya baik. Sayang sama anak, sayang sama keluarga. Orangnya suka senyum, banyak senyumnya gitu. Nggak pernah cemberut, walaupun ada orang senyum gitu. Walaupun hatinya luka tapi senyum. Itulah orangnya baik banget, adik saya. Ya bapaknya bekerja keras ya, namanya untuk anak lah, bekerja keras. Selama ini dia pernah di luar negeri juga ya. Dia juga seorang sarjana lah gitu. Ya kalau bahasa menguasai bahasa 5, bahasa Inggris, Jepang, semua bahasa dia kuasai karena dia di luar negeri ya. Lama di luar negeri dia sekolah juga, S2 apa, sekolah kursus apalah gitu. Jadi sebenarnya dia sarjana hukum. Jelas orang sarjana hukum. Terus dia sekolah juga kerjaan ditambang kan, bolak-balik ke luar negeri gitu. Kalau dia gitu. Semasa hidup, sosok Suhendri Zoni memang menjadi orang yang selalu ada di garda terdepan membela Amar ketika terlilit masalah hukum. Meski hatinya terluka karena putra sulungnya yang diharapkan menjadi panutan justru terjelembab dalam kubang narkotika. Namun hal itu tak lantas membuat Suhendri Zoni membenci atau menjauhi Amar. Ia tetap setia mendampingi Amar di persidangan. Bahkan ketika Amar ditangkap untuk kedua kalinya, Suhendri masih selalu menjenguk Amar. Dekat sekali sama anak-anak. Kalau Arman, nanti dia yang ceritain kalau kecilnya Arman nanti ya, sama ini ya. Sampai anaknya, ya ginilah si Panji Arman ya. Disampaikan ininya gitu. Cita-citanya mau jadi apa, kemaunya kemana, bapaknya tegas gitu, disiplin gitu. Sebagai seorang ayah, Suhendri patut marah. Tapi ketika Amar dicokok polisi untuk ketiga kalinya, kondisi Suhendri drop karena sakit kanker hati yang dideritanya, hingga keluarga tak sampai hati memberitahu Suhendri kebenaran yang terjadi. Almarhum diberitahu bahkan sempat melakukan video call jika Amar tengah melakukan serangkaian latihan tinju di Surabaya. Cuma video call, tetap rajin dia. Satu hari 2 kali itu. Lagi kadang-kadang kalau bisa tak sore, tak malam, ada aja. Ada aja pokoknya dia komunikasi sama bapaknya, ada aja. Gak pernah putus gitu. Dia sayang banget sama bapaknya. Ya tapi itulah dia tuh terjerumus ya seperti itu. Ya, bapak yang sampai sakit. Saya sebentar lagi Pak keluar, jangan Bapak ini ya pikiran, kamu kemana? Kan pasti tanyakan seorang bapak, saya di karantina katanya gitu. Iya, tapi mungkin ada juga pikiran ya, sebagai orang tua ya, pasti mikirin anaknya, apa terjadi yang kemarin jangan terjadi lagi yang ketiga kali, tapi terjadi gitu. Yang ketiga kali ini dia kan nggak tahu yang ketiga kali, kedua kali kan sudah terjadi. Jangan sampai bapaknya wanti-wanti jangan sampai terjadi lagi. Kalau bisa dijauhkan jangan yang ini. Jangan sampai gitulah dia terjumus lagi. Tentu saja Amar benar-benar terpukul. Meski ia sempat diizinkan untuk menemui sang ayah di saat kritis, namun sepertinya hal itu tak membuat Amar puas. Suasana batin Amar benar-benar berkecamuk. Amar yang merupakan anak pertama, justru tak bisa hadir ketika mengantarkan jenazah ayahanda tercinta ke liang lahat untuk terakhir kalinya. Dengan memberanikan diri, Amar mencoba mengazankan dan iqomah untuk ayah tercinta. Suaranya begitu lirih, bergetar kala mengumandangkan azan dan iqomah melalui sambungan telepon. Kamera ini Jangan.
Sudah mulai dari bawah. Pemirsa, publik memberikan apresiasi tinggi dan dukungan luas atas penampilan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, di acara debat keempat Pilpres yang digelar di Jakarta Convention Center Minggu malam kemarin. Cawapres yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo itu dianggap masyarakat luas sebagai sosok yang arif bijaksana dan cerdas dalam menyampaikan pendapatnya. Pujian tersebut setidaknya datang dari Rieke Diah Pitaloka, artis yang terjun ke dunia politik itu. Ya oke lah, menguasai data, berbicara dengan data dan fakta. Dan yang menjadi catatan penting untuk seluruh masyarakat Indonesia, ketika seorang calon pemimpin menyampaikan gagasannya dengan data dan fakta, bukan berarti maksudnya menakut-nakuti rakyat. Tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengemukakan data dan fakta, dan semua kebijakan itu harus berbasis data yang akurat. Tadi persoalan misalnya reforma agraria, menjadi penting bahwa persoalan reforma agraria tidak hanya dapat dimaknai sekedar bagi-bagi sertifikat. Pak Mahfud menegaskan ada 3 prinsip, yaitu legalisasi, redistribusi, dan reclaiming. Menurut Rieke, penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 itu begitu menguasai materi debat yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Secara umum, Mahfud MD mendapatkan apresiasi atas penampilannya dalam debat dan dianggap memiliki pengetahuan yang baik dalam menjawab pertanyaan menyangkut berbagai isu yang berkembang. Maka tidaklah berlebihan jika Rieke begitu takjub dengan penuturan yang disampaikan Mahfud MD di acara debat keempat Pilpres 2024 itu. Tapi dari sisi substansi, debat itu sebetulnya adalah momentum penting untuk mengemukakan gagasan seorang pemimpin nasional. Tadi pertanyaan misalnya soal bioregion itu menjadi juga penting menurut saya, yang juga tidak bisa dijawab dengan baik. Lalu persoalan tadi green inflation yang hanya dimaknai seolah-olah tadi sudah disampaikan demo dengan jaket kuning, padahal sesungguhnya jawabannya adalah untuk green inflation ya dijawab dengan green economy seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tak
Tak hanya itu, politisi kelahiran Garut itu juga memuji penampilan jagoannya itu dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Mahfud MD dari cawapres lain yang dianggap terlalu receh dan tidak layak untuk dijawab. Namun Mahfud MD dianggap mampu memberikan jawaban yang substansional. Tak hanya Rieke, dukungan yang sama juga datang dari artis yang diusung Partai Perindo, Vicky Prasetyo. Ia juga memuji penampilan Mahfud MD yang menurutnya sangat menguasai materi debat dan bukan hanya teori semata. Hal itu tentu berbeda dengan cawapres dari paslon lainnya. Menyelesaikan debat yang keempat ini, apalagi yang dibahas tentang pedesaan gitu. Beliau pasti menguasai sekali lah untuk itu. Nonton tadi baru visi misi semuanya diberi waktu 4 menit ya. Diberi waktu 4 menit untuk membahas tentang soal desa, karena ini kan debat yang keempat, mungkin udah ada beberapa pembahasan sebelum-sebelumnya yang sudah dibahas. Menarik sekali sih, cuma tadi karena harus menjalankan kegiatan, tapi sekilas aku tahu pribadi Pak Mahfud MD pastinya, karena memang sempat ketemu beliau juga waktu acara sosialisasi ke pesantren-pesantren di Kota Bekasi. Tak hanya menguasai soal materi debat, Vicky juga menilai outfit ala Mapala yang dikenakan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam malam itu sesuai dengan tema pedesaan dan lingkungan hidup yang diusung malam itu. Iya, kami persilahkan Bapak untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Tak hanya itu, penampilan Capres dan Cawapres nomor urut 3 itu juga berganti outfit usai debat. Pasangan ini berganti setelan busana berwarna coklat seperti beskap Jawa yang memiliki makna sangat indah. Sontak penampilan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo itu menuai pujian beragam dari masyarakat luas. Dari debat kedua kita udah pakai baju satset, terus pakai baju adat Madura. Kemudian yang ketiga kita pakai baju Top Gun. Nah sekarang yang keempat mungkin ada yang ingat waktu habis debat ketiga Pak Ganjar foto pakai kaos penguin. Sekarang hari ini kita temanya penguin karena kita mengangkat Mas Ganjar sebagai ketua pasukan penguin. Sementara itu, Arie Kriting juga ikut memberikan semangat dan dukungan untuk Cawapres Mahfud MD. Dukungan tersebut disampaikan suami Indah Permatasari usai penampilan Mahfud MD di debat keempat Cawapres. Dalam cuitannya di Instagram miliknya, Arie Kriting memberikan salam hormatnya untuk Mahfud MD. Pria berambut keriting itu bahkan mengkritisi penampilan cawapres lain di acara debat tersebut yang sempat menyerang pasangan Ganjar Pranowo dalam debat malam itu.